وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Nurul Fikri Banjarbaru Ustadz Imam Syafi'i. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nurul Fikri Banjarbaru Ustadz Luqmanul Hakim, para asatidzah Sekolah Islam Nurul Fikri Banjarbaru, dan juga para ayah bunda yang menyaksikan secara online. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam acara Halal Bihalal dan POMG serta taklim jam'i pada pagi hari ini dalam keadaan iman Islam yang sempurna. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan kita mulai acara Halal Bihalal POMG dan taklim jam'i pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Fuadi, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin 'ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahruthun. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Fuad. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu Taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam Syafi'i. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustaz dan ustazah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada agenda yang terlewati, sengaja tadi saya minta karena saya jam 9 ada jadwal lagi, sehingga nanti jam 9 saya undur diri, pamit kepada Ustaz Ustazah, ayah bunda, baru nanti dilanjutkan dengan sambutan oleh direktur. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agenda POMG sekaligus halal bihalal, karena kita berada di bulan Syawal, pasti rangkaian halal bihalal itu diawali dengan Ramadan. Bapak Ibu pernah mendengar halal bihalalnya bulan Sya'ban? Kayaknya kok nggak ada. Masa halal bihalal dulu, meskipun itu juga nggak salah, karena ini hanya memanfaatkan momentum Syawal setelah kita sibuk dengan amal soleh selama di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri. Kita saling silaturahim, saling bertemu, saling berjumpa, saling tegur sapa, bahkan kepada yang kadang sedikit agak cuek, ketika ketemu akhirnya bisa rangkul-rangkulan, bisa jabat tangan, juga bisa hahihi. Itulah sejatinya memanfaatkan momentum bulan Syawal ini untuk melaksanakan agenda halal bihalal. Baik, tadi kita awali dengan Ramadan. Dari bulan Ramadan kemarin tentunya masing-masing kita sudah menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah puasa. Ustaz, bapak-bapak puasanya full ya? Ibu-ibu pasti ada yang bolong. Monggo aja nanti cari hari yang lain untuk menggodok, atau barangkali sudah selesai kodoknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajari oleh Allah lewat ibadah puasa. Puasa kemarin yang kita kerjakan setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dengan puasa itu kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, keikhlasan serta kedisiplinan. Coba Bapak Ibu, bahkan ketika ayah bunda ngamati anaknya ketika berwudu itu kan kumur, ya kan? Ketika kumur-kumur itu orang yang puasanya benar, kumur 1 kali, meludahnya berkali-kali. Kenapa? Takut dan khawatir kalau ada air wudhu tadi melewati kerongkongan. Itu sangat
saking hati-hatinya kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kadang juga ada umurnya 3 kali, keluarnya hanya 1 kali. Ada nggak? Mungkin dulu ketika kita masih kecil, mungkin yang dihirup 3, ya, kemudian yang dibuang 1, yang 2 kemana? Lewat kerongkongan. Artinya puasa yang benar, dia pasti sangat berhati-hati ketika mengerjakan puasa. Bayangkan loh, air sedikit aja kita nggak berani ambil, apalagi di tempat yang lain. Padahal di tempat yang lain itu kita juga harus ikhlas, harus disiplin dengan baik. Termasuk juga ayah bunda. Tadi ikhlas dan disiplin. Disiplinnya adalah, ada nggak di antara kita yang waktu maghribnya kurang 5 menit kemudian sudah berani buka duluan? Ada? Jangankan 5 menit, 1 menit aja kita nggak berani karena belum ada azan atau sirine di kawasan ini. Biasanya sirine nih, itu sudah diperbolehkan untuk buka. Bahkan mohon maaf, biasanya ibu-ibu ketika kurang setengah jam maghrib tamunya datang. Ya, biasanya kalian pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak ngerasa, atau ya sudah belum maghrib sudah datang bulan. Akhirnya wajib dibatalkan dan nanti diganti pada hari yang lain. Itu memang resikonya atau konsekuensinya ibu-ibu. Karena tamu tadi nggak bisa diajak semayanan, apa semayanan? Nggak bisa diajak janjian. Nanti aja ya datangnya habis buka puasa, nggak bisa. Kalau sudah datang ya sudah datang. Tapi kita kan orang yang disiplin. Ketika maghrib belum datang, kita nggak akan mungkin makan, nggak akan mungkin minum. Dan inilah yang seharusnya kita terjemahkan dalam kehidupan. Kita ini dituntut, diperintahkan untuk ikhlas, untuk disiplin sesungguhnya di setiap keadaan. Itu sebaiknya kita disiplin dengan baik. Ini puasa. Yang pertama tadi adalah ikhlas dan juga disiplin. Kemudian pelajaran yang kedua dari ibadah puasa, ternyata kita diajarkan untuk bersyukur. Bahkan dengan otomatis kita ini bisa merasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kita ini ketika kemarin puasa, ketika buka puasa di meja makan kita masing-masing sudah penuh dengan berbagai macam menu buka puasa. Ada es teh, air putih dingin, ada es cendol, ada kolak maksudnya. Ada apa lagi? Es kelapa, apa lagi? Nah, pada saat azan maghrib yang diucapkan adalah alhamdulillah, sudah maghrib. Jadi seluruh menu itu seolah-olah mau dihabiskan, padahal minum air putih 1 gelas sudah terasa kenyang. Makanya puasa itu juga seharusnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita hemat.
Jangan sampai dibeli sudah disiapkan tapi nggak termakan. Nanti dimasukkan kulkas, besoknya mau makan sudah males, yang ujung-ujungnya buang. Nah, itu ketika banyak makanan. Tapi mungkin di antara ayah bunda, ustaz-ustazah juga pernah mengalami, entah itu safar yang lumayan agak jauh, atau mungkin pas puasa itu sampai mau buka, mau cari takjil, mau cari berbuka, sampai azan maghrib ternyata belum ada apa-apa. Di mobil kita nggak ada apa-apa, kalau naik motor di motor kita juga nggak ada apa-apa. Sudah maghrib, sudah azan, sudah sirine. Apa yang kita ucapkan? Nggak ada makanan loh ya, nggak ada minuman, bahkan setetes pun pada saat itu belum menemukan minuman. Tetap kita mengucapkan alhamdulillah sudah maghrib. Ada yang protes, kayaknya aja gin maghribnya kalau azan dulu. Kan nggak mungkin, kita tetap merasa bersyukur. Alhamdulillah sudah maghrib. Itulah syukur yang betul-betul tertanam dalam hati kita, tertanam dalam kalbu kita ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketika kita sudah nggak berpuasa, yang seharusnya itu kita tarik ke dalam kehidupan kita itu. Oke, meskipun kita nggak puasa, meskipun hari ini bukan bulan Ramadan, saya masih bisa menjaga nilai-nilai keikhlasan. Saya bisa menjaga nilai-nilai kedisiplinan. Saya pun juga masih bisa merasakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya pasti halal bihalal itu diawali dari puasa. Ini jam berapa? Bentar lagi. Baik, kita kemudian setelah Ramadan selesai ditutup dengan Idul Fitri, kemudian kita saling berkunjung, saling silaturahim, saling berjabat tangan dan lain sebagainya. Agenda itulah yang hari ini kita akan adakan. Ini lembaga kita memfasilitasi kepada ayah bunda untuk melaksanakan agenda halal bihalal. Halal bihalal itu ayah bunda bahasa Arab. Meskipun kalau sampai tanya orang Arab halal bihalal itu apa sih terjemahannya, mungkin nggak tahu. Karena ini tradisi di Indonesia yang dicetuskan oleh para pimpinan Indonesia dan ulama-ulama di negeri kita. Isinya sangat luar biasa, isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ketika kita mengadakan halal bihalal, jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masa sih halal bihalal nggak bertentangan dengan syariat? Katanya tadi budaya atau adat Indonesia, berarti kan nggak ada dalam syariat. Ya, tapi substansi atau inti dari halal bihalal sangat bertebaran di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka kita akan adakan halal bihalal di pagi hari ini. Mudah-mudahan barangkali selama ini ayah bunda dalam berkomunikasi, dalam tegur sapa, dalam bermuamalah ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada gil-gil yang ada dalam hati kita masing-masing, bahkan ada dugaan
dugaan yang itu menjadi penyebab hubungan itu menjadi bermasalah, di agenda hari inilah setidaknya kita akan selesaikan. Kemudian apa arti halal bihalal? Halal bihalal itu punya arti yaitu halal bihalal, mencairkan yang beku. Barangkali ayah bunda sekalian dalam bermuamalah dengan guru, bermuamalah dengan kepala sekolah, bermuamalah dengan keuangan, bermuamalah dengan penjaga keamanan, bermuamalah dengan yayasan, ada sesuatu yang kurang nyaman selama ini, kemudian menjadi kondisi beku itu terjadi pada hati kita masing-masing. Hari inilah dengan halal bihalal, harapan dan targetnya adalah menjadi cair kembali, menjadi cair. Itu yang pertama. Makna halal bihalal adalah mencairkan yang beku. Kemudian makna yang kedua dari halal bihalal itu adalah menyambung yang terputus. Barangkali ayah bunda dalam berhubungan, dalam komunikasi, baik langsung maupun lewat chat, apalagi lewat chat, kadang-kadang gaya baca itu juga beda respon. Mending ketemu kalau memang kita punya niat menyelesaikan problem yang ada, baik itu problemnya antara keuangan dengan ayah bunda, baik itu problemnya yayasan dengan ayah bunda dan lain sebagainya, kemudian menjadi terputus. Dengan agenda pagi hari inilah kita sambung kembali. Inilah makna yang kedua dari halal bihalal. Kalau sempat putus, mari kita sambung kembali. Apa bisa? Sangat bisa. Yang jelas Nabi mengancam, la yadkhulu jannata qati'ur rahimin, tidak akan pernah masuk surga, enggak pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka kadang-kadang penyebabnya itu bisa disengaja, kadang pun juga enggak disengaja. Di situ fungsinya kita sering ketemu, kita sering jabat tangan, kemudian kita saling sapa, itu harapannya adalah mau nyambung tadi yang terputus. Kemudian makna halal bihalal yang ketiga adalah menghimpun yang retak. Barangkali ayah bunda hubungannya dengan lembaga ada sesuatu yang retak akibat miskomunikasi, akibat yang lain-lain. Maka di pagi hari ini mari kita kembalikan suasananya menjadi suasana yang terhimpun kembali. Jangan biarkan hubungan kita retak, jangan biarkan hubungan kita putus, jangan biarkan hubungan kita beku. Karena kita ingin mengajak, karena kita ingin mengajak kepada kebaikan. Wabil khusus kita akan mengajak nanti ujung kehidupan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata sesuatu yang besar, kadang halangan dan rintangannya juga sangat banyak. Salah satu rintangannya ya tadi, hubungan terganggu akhirnya beku. Hubungan terganggu gara-gara miskomunikasi kemudian putus. Itulah yang kita nggak pengen. Kita nggak pengen, apalagi Bapak Ibu,
urusan kita dengan sesama kita ini urusannya repot sih, luar biasa. Akan jauh lebih mudah jika kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu, kemarin kita disarankan untuk melaksanakan puasa, sampai nggak bisa mengerjakan karena uzur. Gantinya apa? Sampai sakit misalnya, sampai sakit, kemudian nggak bisa puasa, bisa diganti pada hari yang lain, ya kan? Sampai misalnya hamil menyusui, nggak kuat puasa, itu pun juga bisa diganti dengan fidyah. Bisa diganti dengan fidyah. Itu kalau hubungan kita bermasalah dengan Allah. Bahkan kita berdosa dengan Allah, cukup istighfar dan berhenti dari keburukan yang kita kerjakan. Insya Allah itu jalan untuk mendapatkan pintu maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam bermuamalah, apa bisa diganti dengan ibadah? Sampai punya utang di bank, gantinya sholat tahajud, bisa lah? Bisa? Nggak bisa. Mau nggak mau dia tetap harus selesaikan transaksi itu dengan benar. Nah, sampai utang dengan temannya, dengan sesama, kemudian diganti dengan jabat tangan, selesai? Nggak selesai, harus dibayar. Kecuali jika yang kita utangi itu mengikhlaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau berhubungan dengan Allah kemudian kita salah, penyelesaiannya relatif lebih mudah. Tapi kalau kita punya masalah dengan sesama kita, kami bermasalah yayasan dengan ayah bunda sekalian, nah itu penyelesaiannya juga berat. Makanya kita dengan halal bihalal seperti berharap, ya kalau ada sesuatu insya Allah bisa disampaikan, dibicarakan dan lain sebagainya. Ini adalah niat kita. Yayasan memberikan fasilitas kepada kita, guru dan wali santri, wali murid, untuk mengadakan kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan ini direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan respon yang baik. Jika kita ada ghil, ada sakit hati, kemudian ada masalah-masalah dalam berhubungan, dalam bermuamalah, mohon kita saling memaafkan. Dan saya segenap di yayasan, saya mewakili dari seluruh yayasan pembina dan semuanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan-kebaikan wabil khusus yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kemudian jika kita ada salah, mohon dimaafkan, kita saling memaafkan, dan mudah-mudahan berharap dosa kita melalui Ramadan kemarin karena sholat tarawih, puasa Ramadan, ikhtiar mencari Lailatul Qadar, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang terlalu, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Imam Syafi'i atas penyampaiannya. Semoga kita bisa mendapatkan, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat, selalu bisa membersamai kita di sekolah Islam terpadu Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian selanjutnya
sambutan dari Ustadz Lukman. Kepada beliau kami persilakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasul ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat lainnya, sehingga kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita fokusnya hanya kepada ketidaknikmatan, keburukan, ataupun ujian yang datang dari Allah, sehingga menutupi kebaikan-kebaikan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Dengan seperti itu berarti kita hanya mengandalkan rasa kita saja, berarti kita hanya mengandalkan pikiran kita saja sebagai manusia, dan juga yang terakhir adalah kita mengandalkan hawa nafsu kita sebagai manusia kita saja, karena kita fokusnya adalah kepada ujiannya yang telah Allah berikan, ketimbang nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita di setiap waktu, setiap detik, setiap menit Allah selalu berikan. Tapi ternyata kita sebagai manusia ternyata fokusnya hanya kebanyakan, ya bukan hanya, tapi kebanyakan ujian yang Allah berikan, sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, besar harapan ketika kita mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mencintai kita sebagai umatnya. Dan juga harapan selanjutnya adalah semoga kita dimasukkan ke jannahnya, karena salah satunya adalah syafaat yang telah diberikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda, ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah momen PWMG. Ustadz Husain, mana Ustadz Husain? Berapa menit waktu saya untuk sambutan? Sambutannya harusnya di awal ya, ayah bunda ya. Tapi diakhirkan karena Ustadz Imam ada kegiatan sebelumnya. Baik, ada salah satu hal yang sangat mendasar yang ingin saya sampaikan. Sangat mendasar, ini adalah fondasi utama kita sebagai seorang orang tua, sebagai ustadz dan ustazah, mendidik anak kita pribadi, anak kita di rumah, kemudian anak kita juga ketika berada di sekolah. Apa itu yang harus kita ajarkan? Yang pertama, yang sangat fundamental untuk kita ajarkan, yaitu dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai ananda tercinta, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar.
Nah, ini adalah landasan utama ketika kita mendampingi anak-anak kita berada di rumah. Dan selanjutnya di ayat ke-17, wa aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Di ayat itu, di ayat 17 ini kita diajarkan sebagai orang tua untuk mengajarkan anak kita mendirikan sholat. Yang pertama, setelah pendidikan tauhid yang kita ajarkan kepada anak kita, maka pendidikan selanjutnya adalah kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita di rumah. Kemudian apa? Selain sholat, dalam ayat 17 tadi juga disampaikan bahwa kita diajarkan untuk mengajarkan kepada anak kita, yaitu supaya kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa bersosialisasi terhadap manusia. Ketika saudara kita ada salah, maka kita bisa mengingatkan. Ketika dalam keadaan baik, kita bisa sharing kebaikan. Gitu. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai ayah bunda yang memiliki ananda, yang memiliki anak di rumah, maka nilai-nilai tauhidan yaitu memperkenalkan Tuhannya anak-anak kita yang sudah menciptakan anak kita, yang sudah menciptakan dirinya sehingga terlahir ke dunia itu sangat penting. Lantas kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Mas? Kok penting untuk kita mengajarkan tauhid kepada anak kita? Kan saya menyekolahkan anak ke sekolah itu supaya anak pintar. Tapi kenapa tauhid juga diajarkan? Kira-kira kenapa Ustaz? Kenapa ayah bunda? Karena jangan sampai ketika anak-anak kita pintar, anak-anak kita cerdas, anak-anak kita menempati suatu posisi jabatan yang mentereng dan dia memiliki pengaruh yang begitu besar pada masyarakat, ternyata dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Ketika sudah tidak tahu siapa Tuhannya, maka selanjutnya adalah dia akan menggunakan kekuasaannya atau jabatannya untuk sesuatu hal yang tidak baik. Dan kita melihat saat ini, kita melihat saat ini dimanapun, di negara manapun, kemudian di posisi apapun, ternyata ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Kenapa itu yang sangat kita tekankan? Karena kita tidak ingin anak-anak kita yang bersekolah di Nurul Fikri Banjarbaru, ketika mereka keluar, mereka tidak mengenal Tuhannya. Kemudian ketika mereka sudah 10 tahun, 20 tahun menempati suatu jabatan, ternyata dia akan menjadi masalah. Ternyata mereka akan menjadi benalu. Ternyata mereka menjadikan dirinya tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan menjadi mudarat, menjadi keburukan, tidak menjadi orang yang adil. Bagaimana menjadi misalnya wali kota, ternyata ada salah satu murid kita, kemudian kita tidak menjelaskan siapa Tuhannya dan lain-lain, akhlaknya pun tidak dididik di sini, maka menempati posisi yang mentereng, posisi yang baik di pemerintahan, ternyata dia tidak bisa berlaku adil karena tidak ada ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia melakukan korupsi dana pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, ternyata tidak didisposisi. Ternyata itu adalah salah satu ekses dari ketika kita tidak memperkenalkan sejak dini bahwa kita memiliki Tuhan, dan ketika kita memiliki Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti aturan yang telah Allah berikan kepada kita.
Maka hadirnya Nurul Fikri adalah kita menjembatani antara pendidikan formal dengan pendidikan din ataupun agama, terutama adalah tauhidullah. Yang turunan dari tauhidullah itu adalah kita mengajarkan kepada mereka adab Islami, akhlak Islami. Supaya apa adab dan akhlak Islami ini kita ajarkan kepada anak-anak, supaya ketika mereka beranjak besar, beranjak dewasa, mereka tidak terpengaruh pada apa? Kalau di luar sana, di negeri, itu yang paling dikhawatirkan apa, ayah bunda? Pergaulan bebas. Nah, ini poinnya adalah salah satunya itu. Kenapa pendidikan Islam itu sangat ditekankan, dan kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara pendidikan Islam dengan pendidikan kedinasan atau pendidikan dunia. Maka semuanya itu harus kita dapatkan, semuanya harus holistik, harus lengkap, tidak hanya timpang sebelah, tidak hanya salah satunya saja. Itu penting. Kemudian yang selanjutnya, mengapa pendidikan Islam itu perlu kita ajarkan? Mengapa pengenalan terhadap Tuhannya itu perlu kita ajarkan? Supaya Ananda ketika berada di rumah tahu bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini poin penting juga. Walaupun pendidikan ini bukan tugas utama kita sebagai pendidik, yaitu tugas utamanya siapa, ayah bunda? Tugas utama untuk mendidik tetap ayah dan bundanya di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Jadi pendidikan utama yang ada di rumah itu adalah dari ibunya. Dan yang kedua adalah ayahnya sebagai apa? Kalau bundanya sebagai apa namanya? Sebagai pendidiknya, maka siapa kepala sekolahnya di rumah? Siapa? Ayah bunda. Ayahnya. Dan ayahnya adalah mudirnya. Mudir itu kepala sekolah. Maka kolaborasi antara sekolah dengan ayah bunda ketika di rumah itu sangat penting. Dan ayah bunda juga harus mengetahui visinya Nurul Fikri itu apa sih. Jangan sampai ayah bunda menyekolahkan anaknya di Nurul Fikri, kemudian tidak tahu ini visinya Nurul Fikri apa nih. Yang akhirnya apa? Akhirnya berjalan masing-masing. Saya pengennya anaknya seperti ini, sekolah anaknya pengennya seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Maka momen POMG ini adalah momen yang sangat penting untuk kita menyatukan visi. Ayah bunda mengetahui visi sekolah, kemudian mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah supaya pendidikan yang diberikan itu bisa maksimal. Ketika sudah diajarkan di sekolah, maka dikuatkan di rumah. Ketika sudah dihafalkan di sekolah, maka di murojaah di rumah. Maka itu sebagai penguat. Dan hal-hal yang seperti itu yang harus dijalankan. Ketika tidak seperti itu, berarti kolaborasi antara lembaga pendidikan, orang tua terhadap orang tua yang ada di rumah itu tidak berjalan dengan baik. Ketika tidak berjalan dengan baik, pasti akan ada masalah yang muncul. Entah itu masalah komunikasi yang tidak baik, kemudian ketika ada masalah tidak segera terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena POMG tidak hadir, ayah bunda. Salah satunya. Kalau POMG tidak hadir, maka gimana caranya orang tua untuk menyampaikan keluh kesahnya? Bagaimana orang tua ingin menyampaikan terhadap pendidikan selama di rumah yang sudah dilakukan oleh orang tua? Apakah sudah sejalan atau belum? Dan bagaimana cara ustadz dan ustazah yang ada di sini untuk menyampaikan perkembangan
Ananda ketika sudah bersekolah di Nurul Fikri kepada orang tua. Maka momen POMG ini adalah momen untuk para ustadz dan ustazah menyampaikan terkait dengan bagaimana sih selama di sekolah, apakah sudah baik atau belum, progresnya seperti apa, Qurannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, birrul walidainnya seperti apa kepada orang tua. Maka ustadz dan ustazah butuh data itu. Maka ayah bunda harus datang. Kalau di sekolah lain, ayah bunda, ada di Jawa Barat salah satu sekolah yang dia menerapkan ketika di awal SPMB atau PPDB ada suatu kesepakatan yang dijalankan, yaitu ayah bunda siap atau tidak menghadiri POMG setiap bulannya di sekolah, dan harus berdua, tidak boleh diwakilkan salah satu orang tua saja. Kalau tidak siap, ini di sekolah lain ya, bukan di kita ini di sekolah lain. Kalau tidak siap, maka sekolah tidak bisa menerima Ananda di sekolah ini. Sekeras itu sekolahnya, karena menganggap sangat penting momen POMG supaya ketika ada masalah segera terselesaikan. Ketika pertemuan itu, perkembangan anak juga orang tua tahu ketika di sekolah. Jangan sampai orang tua hanya berlepas diri, misalnya mengantarkan anaknya, kemudian ketika POMG tidak hadir, ya sudah, terus tiba-tiba ada masalah di kelas. Ketika ada masalah di kelas, langsung di grup komen muncul dan lain-lain. Padahal masalah-masalah seperti itu bisa terselesaikan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Dan salah satu caranya adalah hadir dalam POMG. Maka insya Allah itu adalah wadah yang sudah disediakan oleh yayasan agar para orang tua bisa mengetahui perkembangan Ananda ketika Ananda dibersamai oleh ustadz dan ustazahnya di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena sifatnya hanya sambutan tadi ya ayah bunda ya, ustadz dan ustazah, karena sambutan jadi tidak bisa berlama-lama. Dan juga mungkin habis ini ada pertemuan lagi dengan ustadz dan ustazah yang ada di kelas. Ketika momen pertemuan, saya berpesan kepada ayah bunda maksimalkan pertemuan tersebut. Maka komunikasikan ketika ada sesuatu hal yang ingin diketahui terkait dengan perkembangan Ananda. Insya Allah ustadz dan ustazahnya akan menyampaikan perkembangan Ananda ketika selama bersekolah di Nurul Fikri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Lukman atas penyampaiannya. Semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Lukman kembali kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tashaa'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa iqbalu naharik wa asratu atik faghfir li faghfir lana.
اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وعدل مدها وحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واصرف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهديها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Ustaz Lukman. Kemudian pengumuman akan disampaikan oleh PJ Kurban kepada Ustaz Taufik. Kami persilakan. Anda jadi pakai kopiah, Bang. Udah jadi pakai kopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda hadirin yang berbahagia, mari kita sambut momen penuh berkah ini dengan semangat berbagi dan kepedulian. Ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menumbuhkan keikhlasan dan mempererat persaudaraan. Kami mengajak seluruh hadirin untuk ikut bagian dalam ibadah kurban tahun ini. Insya Allah setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi ladang pahala yang membawa kebahagiaan bagi kita semua. Bersama pesantren Nurul Fikri Banjarbaru, kurban yang ayah dan bunda titipkan bukan hanya sampai kepada yang membutuhkan, tetapi juga menjadi bagian dari yang pertama, pendidikan nilai keikhlasan bagi para santri, siar kebaikan di lingkungan pesantren, dan kebahagiaan bagi masyarakat sekitar. Kami dari panitia kurban izin menginfokan kepada ayah dan bunda mengenai nominal untuk kurban. Untuk satu kambing dengan nominal 3.800.000, kemudian untuk sapi kolektif 1/7 dengan nominal 2.850.000, dan bagi yang belum bisa berkurban pada tahun ini bisa juga dengan sedekah daging dengan nominal Rp100.000. Alhamdulillah sementara sudah ada yang mendaftar untuk sapi pertama 5 orang, masih kurang dua lagi supaya nanti pas untuk satu sapi kurban ya. Yang pertama ada Nadilah Asifatul Nisa binti Slamet Rianto. Beliau adalah salah satu ustazah di pesantren Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian ada Suryamai Pribadi bin Totok Supriyadi. Beliau adalah salah satu wali murid kelas 1A di SDIT Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian ada Yayu Setianingsih binti Muhammad Joyo Martono. Beliau merupakan ustazah sekaligus kepala sekolah PAUD IT Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian yang keempat ada Ninda Qurrata Ayun binti Cokro Susilo. Beliau adalah salah satu ustazah di pondok pesantren Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian yang kelima ada Muhammad Fakih Nurrahman bin Mitra Yadianur. Ananda merupakan santri kelas 1A SDIT Nurul Fikri Banjarbaru. Nah, untuk saat ini baru 5 orang. Semoga nanti akan banyak ayah, bunda, ananda, bahkan para ustadz dan ustazah yang berkorban di pondok pesantren Nurul Fikri Banjarbaru. Kemudian untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor telepon 0831 4028 0253. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku panitia kurban minta halal minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Taufik. Kemudian alhamdulillah acara pada hari ini kita lalui bersama. Kemudian acara terakhir yaitu prosesi salam-salaman ustazah dengan ustazah serta ayah bunda. Kemudian ustaz sama
Ustaz. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Silakan ayah bunda menuju ke kelasnya masing-masing karena hari ini kita akan POK di dalam kelas. Sekian terima kasih.